salli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kul lida'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabb bihum qabsati wa salli wa sallim walailatin ala man bihi rahmanu yakbalu taw wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yawfirul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul yawmaidin lil mukaddibin. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailul yawmaidin lil mukaddibin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mursalat, surat terakhir dari juz 29. Al-Mursalat itu utusan. Ada yang menafsirkan utusan itu dari bangsa malaikat. Ada yang menafsirkan Al-Mursalat itu angin. Ada yang menafsirkan Al-Mursalat itu para rasul. Ada yang menafsirkan Al-Mursalat itu Al-Qur'anul Karim. Di sini memaknai Al-Mursalat itu adalah hati, adalah qalbi kita. Kalau hatinya bagus, kalau hatinya baik, dia dalam menangkap isyarah, menangkap petunjuk, menangkap hudan dari Allah itu
sangat cepat, seperti kecepatan cahaya, bahkan melebihi kecepatan cahaya. Hati itu, hatinya kalau baik, karena di dalam tubuh ini ada segumpal daging yang apabila segumpal daging itu baik, maka semua aktivitas dari kerajaan hati itu akan baik. Namun apabila segumpal daging itu jelek, semua aktivitas dari kerajaan hati akan jelek. Yaitu segumpal daging itu namanya kolbi atau hati. Hati ada di mana? Di dalam dada. Makanya orang kalau pas bilang sakit hati pasti megangnya dada, karena hati itu identik dengan perasaan. Juga kalau lagi jatuh cinta, juga yang berdebar-debar adalah hati. Di mana? Di dalam dada. Juga tatkala lagi mangkel, lagi marah sama orang, yang sesek itu adalah hati. Terasa di mana? Di dalam dada. Pokoknya baik hendaknya seseorang itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, baik semua aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu. Namun apabila jelek hatinya, maka jelek semua aktivitas yang dilakukan oleh orang itu. Perangainya jelek. Jadi di surat Al-Mursalat ini ada ayat yang diulang-ulang, yaitu ayat wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan atau wail itu neraka, cekungan yang ada di dalam neraka namanya wail. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi orang-orang pendusta atau orang-orang yang mendustakan. Kalau yang kemarin itu mendustakan hatinya, mendustakan utusan yang dikirim oleh Allah, mendustakan hatinya. Makanya di sini diterangkan bahwa al-mursalat itu adalah hati, semua berkaitan dengan hati. Jujur hati, benar hati, dusta hati. Kalau hatinya baik, baik semua. Kalau hatinya jelek, jelek semua. Alam nuhlikil awwalin, bukankah telah kami binasakan al-awwalin, orang-orang yang awal. Orang awal-awal banyak yang dibinasakan oleh Allah. Karena apa? Karena mendustakan kebenaran Al-Quran, mendustakan kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, tidak mau mendustakan ayat-ayatnya Allah. Kalau sudah mendustakan, akhirnya sombong, congkak. Banyak orang-orang terdahulu
kaum-kaum terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah, yang gak mau terhadap petunjuknya Allah dan membanggakan diri dan menyombongkan diri karena atas kekuasaannya, dicontohkan oleh orang yang bernama Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang luas kekuasaannya, yang kuat ekonominya, kuat orangnya. Bahkan Fir'aun itu gak pernah sakit, namun gak mau tatkala diutus oleh Allah Rasulnya yang bernama Kanjeng Nabi Musa alaihissalam untuk bertauhid, mengesahkan Allah. Gak mau Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu mengaku Tuhan, dibinasakan oleh Allah. Mendustakan kekuasaan Allah, menganggap dirinya berkuasa, dibinasakan. Fir'aun lambang dari seseorang yang luas kekuasaannya dan dia sombong atas kekuasaannya itu, dibinasakan oleh Allah. Ada juga Korun yang ia juga kaya raya, sombong atas kekayaannya, tidak mau mentauhidkan Allah. Dia ingkar, dia mendustakan kebenaran itu, dibinasakan oleh Allah. Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian akan disusul oleh orang-orang setelahnya. Jadi kalau dulu ada Fir'aun, sekarang ada Fir'in. Fir'aun kecil-kecil, kayaknya nggak seberapa, sombongnya yang luar biasa. Masih diuji dengan kekayaan yang nggak seberapa, tapi sombongnya udah luar biasa. Mau kemana? Sombongnya yang akan menutupi mata hatinya. Kasihan kalau melihat orang seperti itu, kasihan. Dia nggak akan pernah bahagia karena mengandalkan kekayaannya itu. Tidak akan pernah bahagia. Senang iya, senang atas hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya, senang iya. Sombong itu adalah kesenangan. Kesenangannya siapa? Kesenangannya setan. Makanya kalau ada orang sombong atas kekayaannya, sombong atas kedudukannya, kekuasaannya, perlu kita kasihani, perlu kita doakan. Kita benci kelakuannya, nggak apa-apa, tapi jangan benci orangnya. Kita benci perangainya, kita benci kelakuannya yang buruk, namun kita harus tetap mendoakannya. Siapa tahu Allah memberi hudan, petunjuk kepadanya. Siapa tahu Allah menyembuhkan penyakit hatinya. Karena sombong, angkuh, itu semua adalah penyakit hati. Orang yang mempunyai penyakit hati ini akan diazab oleh Allah. Kecelakaan bagi mereka. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kasihan mereka itu. Jangan kira orang yang sombong itu bahagia, tidak. Dia itu senang melampiaskan hawa nafsunya. Bentar lagi celaka.
Udah banyak yang dicontohkan oleh Allah. Makanya kita jadikan ini peringatan buat kita, supaya hal ini tidak terjadi pada kita. Kalau keburukan dari orang lain, jangan sampai kita lakukan, cukup jadikan peringatan agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak terperangkap terhadap kemaksiatan. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Seperti itulah kami perlakukan bil mujrimin, terhadap orang-orang yang berlaku dosa. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi orang yang mendustakan kebenaran. Jadi semua awal dari kelakuan buruk kita, sifat-sifat buruk kita diawali oleh dusta. Sekecil apapun dusta itu harus kita hindari. Karena kalau kita tidak menghindari dusta, kecil akhirnya jadi besar. Nyoba 1, 2, 3 akhirnya jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya jadi tabiat. Kalau bahasa Maduranya tobiat. Kalau sudah jadi tobiat itu tidak bisa diobati dengan minum mixagrip, nggak bisa. Udah tobiat. Kalau pusing nggak apa-apa diminum mixagrip. Tapi kalau tobiat ini, jadi nenek moyangnya, kakek moyangnya penyakit hati itu adalah dusta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun. Diawali oleh dusta. Penyakit hati itu diawali oleh dusta. Terus dusta yang berkepanjangan, kontinu. Dusta itu terus istiqomah dia dalam dusta sampai adab datang, dia nggak sadar karena sudah ada di dalam kuburan, sudah nggak bisa lapo-lapo dia. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Alam nahlukum mimma immahin. Bukankah aku telah menciptakan kalian semua? Bukankah aku telah menciptakan kalian semua? Mimma'in, dari air, mahinin, yang hina. Sampai itu diciptakan oleh Allah dari air yang hina, dijual ke pasar nggak laku, dikasihkan orang jijik. Apa itu? Dari mani, dari sperma. Mani itu nomor 3. Sebelum mani itu ada namanya apa? Madi. Sebelum madi ada namanya wadi, madi, mani, dan yang keempat manikem. Manikem itu pertemuan enak sama enak. Besok sampean akan merasakan itu. Jadi kita harus sadar, kita itu harus meyakini, harus membenarkan bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dari air yang hina. Jangan dustai itu, supaya sampean hatinya lunak, supaya sampean hatinya bagus, bersih. Hindari kesombongan di dalam hati. Gak boleh mendustakan itu. Sombong, angkuh itu penyakit hati, menutupi dari petunjuk Allah.
Apakah tidak tahu itu Kanjeng Nabi Musa itu, bahwa Kanjeng Nabi Musa itu Rasul? Tahu Fir'aun itu. Apakah tidak tahu Kanjeng Nabi Muhammad itu seorang Rasul, seorang Nabi? Abu Lahab itu tahu, Abu Lahab itu. Tapi karena sombong akan menutupi mata hatinya. Angkuh karpe dewe akan menutupi mata hatinya. Angkuh karpe dewe sombong akan menutupi kebenaran. Semua orang-orang terdahulu itu tahu sebetulnya bahwa utusan yang dikirim oleh Allah itu membawa kebenaran, tahu. Namun karena di dalam hatinya ada keangkuhan, ada kesombongan, akhirnya mendustakan atau menutupi dirinya, ingkar dia terhadap petunjuk Allah. Faja'alnahu fi qararim makin. Faja'alnahu, maka kami jadikan mani tadi, air yang hina tadi, kami letakkan fi qararim makin, di dalam tempat yang kokoh. Di mana? Di rahim. Rahim itu adalah tempat yang sangat kokoh. Kasih sayang itu sebetulnya sangat kuat. Ikatan kasih sayang yang dilambangkan rahim dari seorang ibu itu sangat kuat. Di dalam Al-Quran dinamakan fi qararim makin, suatu tempat yang sangat kokoh dan kuat. Untuk apa? Melindungi janinnya, melindungi proses dari mani menjadi makhluk yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Itu prosesnya ada di dalam rahim. Ketokane lentur, ketokane lembek, kuat, sangat kuat. Jadi di rahim itu ada sel, ada apa namanya, seperti Spiderman itu, rumahnya Spiderman itu, benang-benangnya itu loh. Oh iya, Spiderman itu laba-laba. Jaringnya itu yang ada di rahim itu kalau diambil terus dibandingkan dengan baja, kadarnya itu lebih kuat jaringnya yang ada di rahim. Luar biasa rahim. Dan rahim itu berada di orang, di seorang perempuan yang namanya ibu. Jadi sebetulnya kasih sayang itu yang dinamakan rahim itu sebetulnya sangat kuat. Jadi kalau kita ingin merubah seseorang, mau merubah sebuah kaum, sebetulnya itu dengan cara kasih sayang. Tidak harus dengan kekuatan yang lain, tidak harus dengan kekuatan fisik, tidak. Cukup dengan kasih sayang. Ambil hatinya, elus hatinya, akhirnya dia akan mau diajak. Bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara caci maki, tidak, tapi dengan cara yang santun, penuh kasih sayang. Itu yang dilakukan oleh para rasul, para nabi, sampai para pewarisnya Kanjeng Nabi, yaitu ulama. Ada kemarin itu gitu, 3 tahun yang lalu di asrama putri itu gitu, ada seorang Kristiani Katolik yang dititipkan di sini oleh ibunya itu.
Padahal saya sudah ngasih tahu di sana itu loh, ada asrama Bethlehem untuk anak-anak atau untuk siswa yang Katolik maupun Kristen. Namun nggak mau orang tuanya itu, tetap dititipkan di sini. Kalau dititipkan di sini harus mematuhi aturan yang ada di sini. Nggak boleh pakai celana pendek, harus pakai celana panjang. Nggak boleh pakai you can see, harus pakai baju. Kalau beli bakso itu, ada anak-anak kalau beli bakso dulu itu pakai ulotnya, di atasnya dengkul. Kalau ketahuan saya itu lari. Itu dia memperhatikan. Anak yang Kristen tadi memperhatikan tingkah lakunya bapak, gerak-geriknya bapak itu diperhatikan dan dibandingkan dengan kelakuan orang Kristen yang ada di sini. Kok dilalah oleh Allah, dikasih petunjuk, dia diikrarkan untuk bersahadat di sini. Itu dengan kasih sayang itu bisa itu mengambil hati seseorang sangat mudah. Dan Allah juga yang ikut andil itu Allah dengan cara juga kasih dan sayang. Kalau tidak karena Rahman dan Rahimnya Allah, mustahil orang itu dapat petunjuk. Akhirnya dapat petunjuk, akhirnya masuk Islam, akhirnya nikah sama orang Islam. Tinggal ibunya nanti, ibunya masih merantau di Taiwan. Siapa tahu nanti ibunya datang ke sini juga, bersahadat juga. Ila qadari ma'lum, sampai qadar yang ditentukan, waktu yang ditentukan. Berapa hari? 10 hari plus 9 bulan. Jadi sampean dulu itu sebelum dilahirkan ke dunia ini, ingat sampean itu diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina, yang dinamakan mani atau sperma yang diletakkan di dalam rahimnya seorang ibu dalam masa waktu yang ditentukan. Berapa? 9 bulan 10 hari. Faqadarna, maka Allah yang menentukan qadarnya itu, Allah yang menentukan waktunya itu. Fani'mal qadirun, maka Allah sebaik-baiknya penentu qadar. Jadi ditafsirkan juga oleh sebagian ulama qadar itu ketiga-tiganya takdir itu. Takdir masalah ajal, takdir masalah rezeki, takdir masalah jodoh itu sudah ditentukan pada masa 9 bulan 10 hari sudah ditentukan sampean. Takdirnya sampean itu loh sudah ditentukan. Takdir tentang ajal, takdir tentang jodoh, takdir tentang rizkinya sudah ditentukan oleh Allah semasa di dalam kandungan dari seorang ibu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu, pada hari kiamat itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Gak usah dipungkiri, harus diyakini bahwa kita memang diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina. Kok sekarang petentang-petenteng, sombong karena kecantikannya, sombong karena kegantengannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena kedudukannya, sombong karena mempunyai kuasa yang luas. Sombong itulah yang akan menutupi
mata hatinya yang menyebabkan dia mendapatkan kecelakaan besok di yaumil kiamah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah sehingga kita dalam kehidupan kita selalu diberi kekuatan untuk berlaku jujur, untuk berlaku benar, dijauhkan dari dusta. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.